Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Bercanda dengan Arwah. Cerita ini ditulis oleh Wandi F. Saraka. Buat kalian semua yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Panas perihnya mencari uang, meskipun ibu melarangku untuk bekerja sebagai seorang penggali kubur, dengan alasan kalau aku belum waktunya untuk bekerja. Ibu ingin agar aku terus melanjutkan untuk sekolah, namun aku bersikukuh untuk mencari uang demi membantu ibu. Sehabis maghrib, aku pamit pada ibu untuk main ke rumah Panji, sebab seharian tadi dia tidak datang ke pemakaman. Untungnya, saat siang tidak ada pekerjaan. Rumah Panji terlihat sepi, mungkin karena mereka masih di dalam setelah sholat maghrib. Tak, 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 tak. Assalamualaikum. Ibu Aryati menyambutku dan menyuruhku untuk masuk. Enggak bu, di sini saja, kataku sambil mengambil duduk di kursi teras. Ini masih wayang maghrib loh, gak baik berada di luar. Ayo masuk ke dalam. Ibu Aryati menyuruhku untuk masuk ke dalam, namun aku tetap mengatakan untuk tetap di sini dengan alasan lebih segar di luar ruangan. Dan Ibu Aryati sudah maklum dengan kebiasaanku setiap kali ke rumahnya. Memang lebih suka di luar. Ya sudah, nanti ibu panggilin Panji dulu. Dia kelihatannya kurang enak badan, kata ibunya Panji. Kemudian dia masuk. Tak berselang lama, Panji keluar menemui aku. Dia memakai kain sarung untuk membungkus tubuhnya. Sepertinya benar yang dibilang ibunya tadi, kalau Panji itu sedang tidak enak badan, sedang meriang. Ci, kamu kenapa? Kamu sakit? Pantesan gue tungguin sampai siang gak nongol-nongol. Panji duduk di kursi sebelah. Dia menutup seluruh tubuhnya hingga kakinya yang nangkring di atas kursi, hingga yang terlihat hanya bagian wajahnya saja, persis seperti pocong lagi nongkrong. Iya yo, gua demam kayaknya sih. Terus lu ngapain kesini? Ya gua kangen lah sama lu. Namanya juga sohib sejati, cuma satu-satunya yang gua punya. Ya gua ngerasa kehilangan lu lah. Busadah lu yo, pakai kehilangan segala. Kayak sama pacar aja lo. Tapi terima kasih deh atas perhatian lo sama gua. Gua juga ngerasa cuma lo yang bisa nerima gua dan mau ngertiin gua. Terus lo bawa apaan buat nengokin gua? Halah, gua gak ngerti. Kalau gua dengar lo lagi sakit ya pasti gua bawain obat lah. Tapi berhubung gua gak tahu, jadi gua minta kopi aja deh. Alah, dasar lo yo, kebiasaan. Gerutunya lalu bangun dan masuk ke dalam. Tak lama kemudian, dia membawa segelas kopi. Ini yuk kopinya. Lah, buat lu mana? Gua lagi gak ngopi dulu yuk. Perut gua mual kalau ngopi. Lu dah minum sendiri aja. Ya udah ngerokok aja. Panji menggeleng, tidak mau saya tawarin rokok. Ya udah deh, aku menikmati kopi dan rokok sendirian, tanpa menghiraukan Panji yang menggigil menahan dingin. Sampai-sampai kain sarungnya pun ia rapatkan menutupi wajahnya. Aku tertawa melihat tingkahnya. Kasihan banget itu si Panji. Sebenarnya aku ingin ngobrolin tentang arwah yang akhir-akhir ini sering datang menemaniku. Tapi melihat kondisi sahabatku lagi kurang fit dan gak konsen, maka aku mengurungkan niatku.
Setelah meneguk tetes terakhir dari gelas kopi, aku pun pamit untuk pulang. Jarak rumah Panji dengan rumahku hanya terpisah 1 belokan saja. Rumahnya agak ke tepi jalan utama desa, sementara aku tepat bersebelahan dengan TPU dan harus melewati jalan perkampungan yang masih tanah merah dan bebatuan. Apalagi di sepanjang jalan kampung belum terpasang oleh lampu penerangan. Otomatis sepanjang jalan dalam keadaan gelap, hanya sedikit cahaya yang terpantul dari rumah-rumah warga. Itu pun dengan kapasitas rendah, antara 5 hingga 10 watt saja. Makanya aku pun melangkah ekstra hati-hati. Sebab ya itu tadi, takut tersandung bebatuan yang terdapat sepanjang jalan. Heran juga aku sama Pemda setempat. Kok tega ya menganaktirikan kampung kami? Padahal warga di sini sudah banyak yang memiliki sepeda motor, dan beberapa di antaranya sudah mampu membeli mobil. Kapan ya jalan ini akan diaspal, biar kakiku bebas tersandung dari batu? Tepat saat aku sudah berada di belokan kedua, di bawah keremangan cahaya bulan yang sudah agak meninggi, aku melihat seorang wanita tengah melintasi tembok pembatas pemakaman. Wanita yang aku perkirakan masih remaja dengan rambut pendek sebatas bahu. Hanya sekilas, memang, namun sempat membuat aku penasaran. Manusia atau hantu? Itu yang terlintas dalam pikiranku. Kalau manusia, mau apa malam-malam memasuki area pemakaman? Sebab di sana tidak ada rumah penduduk. Kalaupun ada, hanya rumahku, yang memang dekat dengan lokasi pemakaman. Dengan perasaan takut dan merinding, aku mengikuti wanita tadi yang sudah berbelok lebih dulu di depanku. Dan dari pintu masuk area pemakaman yang hanya terbuat dari gapura setinggi 1 meter, aku masih melihat sosoknya, meski agak samar. Karena dia kini tengah berdiri di bawah pohon Kamboja. Aneh, apa dia sedang nyekar? Atau, untuk tidak membuatku penasaran, aku pun mendekatinya dengan langkah pelan, sambil menekan rasa takut yang semakin kuat mencengkram. Jarak antara aku dengan sosok wanita tadi kini hanya tinggal 3 meter saja. Belum sempat aku bertanya, wanita itu menengok ke arahku. Hatiku melonjak senang, sebab aku dapat melihat sosoknya dengan jelas. Di antara celah-celah daun Kamboja, cahaya bulan membiasi wajah cantik milik wanita tadi. Sungguh aku berdecak kagum melihat kecantikan yang sangat luar biasa. Kulit wajahnya begitu bening dengan sepasang mata yang redup tengah memandangiku. Bibirnya tersenyum begitu indah. Ternyata dia bukan hantu, tapi bidadari yang baru turun dari langit. Rasa takutku hilang seketika melihat senyuman yang semakin mengembang, seakan mengundangku untuk berada lebih dekat lagi. Pakaiannya pun cukup sederhana, hanya baju lengan pendek putih, celana panjang gombrong. Kenapa kamu ngikutin aku? Dia bertanya dengan suara yang terdengar aneh. Suara yang dalam dan berat, namun bergema di dinding telingaku. Langkahku kembali terhenti, kakiku seakan berat untuk melangkah mendekatinya. Aku mencari tempat peristirahatan saudaraku, Novi, kata wanita itu lagi, sambil menunjuk undukan tanah yang masih banyak bertaburan bunga. Kemudian dia berlutut, seakan tengah berdoa. Sesekali wajahnya ia tengadahkan ke langit, memandangi rembulan yang sudah semakin tinggi. Tapi kenapa harus malam-malam begini? Bukankah besok siang itu lebih enak? Aku tidak bisa, sebab waktuku terbatas. Terbatas? Memangnya kamu tinggal di mana? Jauh. Hanya itu jawabannya. Setelah beberapa lama ia tertunduk, akhirnya wanita cantik itu bangkit dan kembali melangkah menyusuri jalan setapak yang berliku-liku di area pemakaman itu. Entah kenapa langkahku pun mengikutinya dari belakang, seakan ada kekuatan lain yang menyeret kakiku untuk terus melangkah mengikutinya. Dan aku terkejut saat melihat sosok wanita tadi memasuki area pemakaman. Sampai di belokan tempat tadi aku melihatnya, dia menghentikan langkahnya.
Kenapa kamu masih mengikuti aku? Dia bertanya lagi tanpa menoleh. Aku... Lidahku menjadi keluh, tidak mampu untuk berbicara. Aku harus pulang. Mungkin pada saat nanti kita bertemu lagi. Pulang? Pulang kemana? Di mana rumahnya? Namun pertanyaan itu hanya tersimpan dalam hatiku. Wanita tadi sudah tidak terlihat lagi, padahal jelas-jelas tadi dia berada satu langkah di hadapanku. Memang aneh juga bila aku pikir, manusia mana yang bisa bergerak secepat itu? Hanya sekedipan mata saja, wanita itu telah lenyap di telan rerimbunan pepohonan. Sampai di rumah hampir jam 9 malam. Masih sore memang. Namun pintu depan sudah dikunci. Itu tandanya ibu dan Imah mungkin sudah tidur. Karena memang siang tadi ibu tidak ada yang memintanya untuk mencuci. Sudah menjadi kebiasaanku setiap keluar rumah selalu membawa kunci cadangan. Maksudnya agar tidak perlu mengetuk atau membangunkan ibu dan adikku. Setelah membuka pintu, aku langsung menuju ke toilet. Sebab sudah sedari tadi aku menahan pipisku yang sudah terasa di ujung. Aku terkejut bukan kepalang demi melihat seorang wanita berambut pendek tengah duduk di ruang tengah. Wanita yang tadi aku lihat di pemakaman. Aneh memang, kenapa dia ada di sini? Bukankah dia tadi telah pergi? Siapa kamu? Mau apa kamu kemari? Aku bertanya penuh rasa takut, meskipun tadi aku sudah melihat dan berbicara dengannya. Gio, apa kamu sudah lupa denganku? Balas wanita itu, dan kini memandangku. Kamu ingat aku kan? Dan dalam sekejap mata, wajahnya berubah seperti wanita yang selama ini selalu datang padaku. Nuning, kenapa kamu selalu saja menggangguku? Karena aku sudah terikat olehmu, Gio. Dan aku akan selalu ada di dekatmu. Tidak, aku tidak mau. Pergilah, pergi. Jangan ganggu aku. Jangan bodoh, Gio. Aku bisa memberikan apa saja padamu selama tali pocongku ada di tangan kamu. Kamu bisa perlakukan seperti yang kamu mau. Gunakan kesempatan ini, Gio. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Jangan bodoh, Gio. Perlakukanlah aku seperti kamu memperlakukan seorang istri. Tataplah wajahku yang cantik ini. Apakah kamu tidak tertarik padaku? Istri? Dia mau aku menjadikannya sebagai istrinya. Tapi mana mungkin? Kamu sudah lama meninggal. Kamu cuma arwah yang tidak terlihat secara nyata. Sedangkan aku manusia yang punya jasad dan jiwa. Kenapa tidak, Gio? Sentuhlah aku, maka kamu akan tahu. Kata wanita yang bernama Nuning itu. Dia bangkit dan menghampiriku. Sentuhlah aku, Gio. Kali ini nada bicaranya agak pelan dan mengandung desah. Aku masih sempat membayangkan saat berada dalam pelukan Nuning. Memang tidak sehangat telapak tangan Sadia atau Lina yang pernah aku jabat tangannya waktu mereka ultah. Atau juga saat aku menjabat tangan Novi, cewek yang sempat aku kenal saat aku mengantar pakaian yang telah disetrika oleh ibu. Dulu saat setibanya di rumah keluarganya Novi, rumah itu terlihat sepi. Semula aku ragu untuk memencet bel yang ada di sebelah kiri pilar pagar besi. Dan aku berniat untuk balik lagi. Mas! Seorang gadis belasan tahun memanggilku. Aku mengenal gadis itu, tapi mungkin dia tidak mengenalku. Ada apa? Kok mau balik lagi? Tanya dia kemudian. Matanya yang indah melihat bulatan kain batik pembungkus pakaian. Oh, pakaiannya. Tapi Mama belum pulang dari Jogja. Uangnya juga nggak dititipin ke aku. Gimana dong? Gak apa-apa, Neng. Balasku grogi melihat kecantikan dan senyumnya yang indah.
Namaku Novi. Nama Mas siapa? Aku semakin tambah grogi, apalagi saat Novi mengulurkan tangannya. Ragu aku menyambut uluran tangannya, namun tak baik jika menolak seorang mengajak untuk berkenalan. Saya Gio, balasku sambil menyambut lengannya. Telapak tangan gadis itu begitu halus, sehalus salju di Fujiyama. Meskipun aku belum pernah ke gunung di negeri Sakura itu. Aku sempat mikir juga, apa telapak tangannya gak tergores setelah bersentuhan dengan telapak tanganku yang hancur ini. Maklumlah, sehari-hari aku selalu menggenggam cangkul. Masuk dulu yuk, nanti aku buatin jus mangga. Enak loh, mangganya aku petik sendiri dari pohon. Masih segar deh. Novi membuka pintu pagar yang terbuat dari besi, dan entah kenapa aku tidak dapat menolaknya. Mau di dalam apa di sini saja minumnya? Tanyanya lagi, sambil tangannya membuka pintu kunci rumah. Di sini saja deh, tapi aku mau naruh pakaian ini di dalam, boleh? Aku bertanya ragu, aku nggak mau disangka nggak punya adab masuk ke dalam tanpa permisi. Ya bolehlah. Tadi kan aku bilang mau di dalam apa di sini. Ya udah, taruh aja di sofa biar nanti aku yang beresin. Oh iya, sebentar. Aku buatin jus dulu ya. Tapi aku ganti pakaian dulu. Setelah berkata, Novi masuk ke kamarnya dan aku kembali duduk di teras depan. Hampir 1/4 jam aku menunggu. Barulah Novi keluar membawa 2 gelas jus mangga. Kalau sebelumnya aku melihat cewek ini imut banget pakai seragam biru putih. Tapi sekarang aku dibuatnya tercengang. Novi yang ada di hadapanku bukanlah Novi yang bocil lagi. Dia layaknya seorang gadis yang tengah menuju ke arah kedewasaan. Novi juga melepas rambutnya yang tadi diikat ke belakang dan membiarkannya tergerai indah menghiasi pundaknya yang sedikit terbuka. Karena dia hanya mengenakan kaos pendek tanpa lengan. Berkali-kali aku harus menengguk jus mangga untuk menutupi air ludahku yang berkali-kali pula ikut aku telan. Masnya sudah punya pacar? Tanya Novi langsung, membuat aku sempat kaget. Belum. Masa sih? Jangan bohong. Iya kok beneran? Barangkali belum laku atau memang gak laku. Gak mungkin lah. Cowok seganteng Mas pasti udah punya cewek. Cewek mana yang gak suka sama cowok ganteng kayak Mas Gio ini? Buktinya, kamu gak mau kan jadi cewek aku? Gila juga. Kenapa aku sampai bisa ngomong begitu? Tapi sumpah, Novi gak marah. Dia malah tersenyum. Kalau aku beda. Mungkin aku mau jadi ceweknya Mas Gio. Tapi untuk sekarang ini, aku masih fokus untuk sekolah dulu. Ya bagus dong kalau begitu. Aku juga nggak ngarep kok. Bisa kenal sama kamu saja, aku sudah bangga. Itulah kenangan pertamaku mengenal Novi, dan sekaligus menjadi kenangan terakhirku. Genggaman hangat milik Nuning tidak sehangat lengan Novi. Namun dekapannya mampu membakar gairah yang melantunkan tembang pelontar sukma. Menawarkan sesuatu yang belum pernah aku rasakan. Hasrat yang menggelora menuntut untuk mencari yang lain. Namun aku sadar kalau aku dan Nuning terbatas oleh dinding yang abstrak, tidak terlihat dan tersentuh. Nuning berada di sebuah alam yang katanya begitu dekat. Tapi di mana? Alam metafisika, alam bawah sadar, atau alam gaib yang tidak mudah ditembus oleh kebanyakan orang. Tak juga diriku, kecuali mereka yang telah terlatih dalam bidangnya, seperti dukun dan paranormal atau indigo. Selebihnya alam itu hanya akan menjadi misteri yang sulit untuk dicerna oleh akal sehat kita. Lalu bagaimana dengan tawaran Nuning? Sebenarnya sebuah tawaran yang menjanjikan menikah. Mungkinkah aku bisa menikahinya? Menjadikan dia sebagai istri yang tidak kasat mata?
yang berarti membuat hidupku selalu berada dalam dunia fantasi. Mungkin aku bisa menikmati keindahan bersamanya, melepaskan hasrat kelelakianku yang selama ini menuntut pelampiasan. Aku memang belum pernah merasakan semua, kenikmatan jumbo rayu, kehangatan tubuh seorang wanita, hanya ada dalam angan-anganku saja, dan itu selalu aku salurkan dengan hubungan biologis pada siapa, wanita yang dapat aku bayangkan. Iya, aku hanya bisa melakukan masturbasi untuk sebuah kenikmatan yang sesaat itu. Dan mungkin juga nama Novi pernah juga menjadi desahan panjang saat aku telah berada di puncak pendakian yang absurd. Kamu akan menikmati tubuhku yang indah ini, yo. Dan aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Ayolah, yo. Nikahi aku. Bebaskanlah penderitaan kamu dari belenggu hidup yang serba kekurangan ini. Bantulah orang tua kamu, bantulah adik kamu, agar bisa meraih kesuksesan. Begitulah kata-kata Nuning saat aku merasa bimbang. Nuning benar, sepertinya dia telah membaca semua pikiranku. Tapi sekali lagi aku terbentur pada pikiran normalku sebagai seorang manusia. Pernikahan macam apa yang akan aku lakukan jika aku menerima dan mengiyakan permintaannya? Bagaimana nanti aku dan dia tinggal? Bagaimana dengan kehidupanku nanti? Dan apa yang akan terjadi bila suatu saat Nuning mengandung benih dariku? Dan entah berapa banyak pertanyaan yang bisa aku menjawabnya. Jawabannya mungkin bisa aku tanyakan pada Pak Mahmud. Beliau adalah seorang yang cukup disegani di daerah Pringsewu, sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Ciremai, Cirebon. Aku mengenal Pak Mahmud dengan baik, karena beliau adalah sahabat bapak seperjuangan. Hanya saja, Pak Mahmud lebih condong memilih jalan hidupnya mencari ilmu-ilmu kebatinan. Hampir seluruh pulau Jawa ia datangi. Ia belajar dari orang-orang yang cukup terampil dalam ilmu kanuragan dan kedikjayaan. Tapi Pak Mahmud belum cukup puas dengan ilmu yang hanya bersifat kesombongan belaka. Beliau ingin sesuatu yang lain. Dia ingin dapat dipandang sebagai orang pintar. Maka mulai saat itu dia konsen dan fokus mencari guru sejatinya. Pak Mahmud bercerita kalau guru sejatinya itu berada pada diri sendiri. Cobalah mengenal siapa diri kita, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Pak Mahmud mulai belajar berinteraksi, berbicara dari batinnya dengan egonya, berdiskusi, berdebat, dan saling berargumen. Sampai akhirnya ia yakin akan kemampuannya itu. Terikat demi terikat ia lakukan pada awalnya di dalam rumah sendiri. Kemudian dia mulai yakin dengan kekuatan alam yang telah ia serap melalui latihan yang bertahap. Pak Mahmud mulai berani untuk melakukan tirakat di tepi sungai, sampai ke dalam gua yang sebenarnya kurang baik untuk kesehatannya. Alam mulai menempa dirinya, membentuk pribadi yang memiliki kelebihan dari orang lain. Pak Mahmud mengatakan pada Bapak kalau dia telah bertemu guru sejatinya, yaitu dirinya sendiri. Setiap orang pada dasarnya mempunyai saudara kembar yang tidak terlihat. Kembaran itu hanya yang menyebutnya sebagai korin. Kebanyakan kita terlalu mudah terjebak dalam kata-kata, terlalu terbius dengan kata hati. Padahal korin itu juga perpaduan dari berbagai elemen kekuatan. Begitu dahsyat. Tinggal bagaimana kita dapat mengendalikan kekuatan itu agar berguna bagi sesama umat manusia. Benarkah apa yang dikatakannya itu? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Apa sebenarnya yang kamu tanyakan tadi? Itu bertentangan dengan kodrat alam. Tapi bila untuk tujuan hanya sekedar ingin tahu dunia gaib atau mengenal makhluk gaib, Bapak akan membimbing kamu ke sana dan menjaga kamu agar tidak tersesat. Ketahuilah
bahwa sebenarnya untuk melihat dan bertemu dengan arwah gadis yang menawarkan kamu untuk menikah dengannya tidaklah sulit. Kalau selama ini dia yang mendatangimu, maka sekarang setelah aku memberikan sedikit mantra, maka kamulah yang akan menemui dia yang tidak terlihat. Semua tinggal kesiapan kamu saja. Perkuat iman dan siapkan mental. Setelah itu, aku akan membuka gerbang perbatasan dua dunia. Apakah saya harus melakukannya di sini, Pak? Dimanapun kamu bisa. Lebih baik di dalam kamar kamu saja. Bukankah tali pocong itu masih ada di sana? Iya, Pak. Aku bingung untuk membuangnya. Membuang tali itu berarti membuat arwah itu akan semakin kehilangan. Saya mengerti. Apapun yang kamu inginkan, jangan lupa untuk komunikasi dengan saya, agar kamu tidak tersesat. Bacalah amalan-amalan yang sudah saya berikan, agar saya tetap terhubung dan bisa memantau keberadaan kamu. Karena jika kamu sampai di luar batas kendali, saya khawatir tidak bisa lagi terlihat dan menolong kamu. Baiklah, Pak. Saya mohon izin pamit. Setelah di rumah, aku kembali menimbang-nimbang untuk mencoba mengenal dunia gaib. Terkadang dia membayangkan wajah-wajah rusak dan hancur dari makhluk-makhluk alam gaib yang menyeramkan. Namun saat bayangan wajah Nuning atau Novi melintas dalam ingatanku, keinginan dan hasratnya kembali tumbuh. Aku harus memilih antara Nuning atau Novi. Sebenarnya aku ingin mengatakan niatku itu kepada Panji. Apakah dia juga berminat untuk bermain ke alam arwah? Tapi keinginan itu harus aku simpan untuk sementara, sampai nanti waktu menentukan segalanya. Setelah aku mengambil keputusan dan tekad yang bulat, aku pun segera mempersiapkan diri. Sore harinya aku mandi keramas dengan air yang telah dicampuri kembang 7 rupa. Menurut Pak Mahmud, mandi semacam itu dinamakan mandi ritual pembersih jiwa. Gunanya untuk membuang energi buruk dan memasukkan energi yang positif. Setelah mandi air bunga, kamu pasti akan merasakan perbedaannya. Tubuhmu seakan ringan tanpa beban. Jiwamu telah bersih dan bersiap menerima hal yang baru. Dengan mandi air bunga, sebagian dari sukmamu mulai masuk ke suatu lingkaran gaib. Begitu pesan dari Pak Mahmud. Dan aku mulai melangkah menuju suatu dunia yang sama sekali asing bagiku. Jam hampir menunjukkan pukul 12 malam. Suasana sudah teramat sunyi. Ibu dan adikku sudah masuk kamar semenjak jam 10 tadi. Di luar masih tersisa nyanyian serangga malam yang menemani rembulan sabit terlindung di balik awan. Sementara suara burung hantu seperti menangisi kepergian pasangan hidupnya yang tertembak siang tadi oleh senapan angin seorang pemburu. Setelah memastikan kalau semua telah aman dan tidak ada yang akan menggangguku, maka aku pun mengunci pintu kamar. Duduk bersimpuh di lantai tanpa alas. Aku mulai mencoba untuk mengosongkan pikiran, melepas semua beban, dan berusaha untuk rileks. Mengatur tarikan dan hembusan nafas dengan secara teratur. Memang agak susah. Nafasku semakin memburu, membuat dadaku terasa mau pecah. Memang, aku seumur hidup belum pernah melatih diriku dalam hal yang bersifat kebatinan. Entah sudah berapa kali aku mencoba mengulang kembali, hingga akhirnya aku mampu mengatur nafasku dengan baik. Baru kemudian aku membaca mantra pembuka pemberian dari Pak Mahmud. Kulo sing arane Giyo bin Cahyono, nyuwun izin panjenengan sing dadi gustine guru sejatining alam merkayangan. Punten, punten, punten. Setelah berkali-kali aku membaca mantra itu, barulah aku merasakan hawa panas yang tiba-tiba menyelimuti kamar.
membuat tubuhku pun penuh dengan keringat. Shh. Ada suara desis di dekatku. Namun, aku tidak menoleh, tidak membuka mataku sebelum ada suara yang menyapaku. Siapa kau, anak muda? Ada maksud apa kau masuk ke duniaku? Suara yang besar dan menggema terdengar begitu dekat. Aku membuka mataku dan betapa terkejutnya melihat satu sosok makhluk tinggi besar berbulu putih dan memakai mahkota. Wajah makhluk itu mengingatkannya pada sebuah legenda pewayangan tokoh Hanuman. Benar, wajah itu memang wajah kera, tingginya hampir 2 kali ukuran manusia. Dan yang lebih aneh lagi, aku mendapatkan diriku berada di suatu tempat asing, tempat yang belum pernah aku lihat sebelumnya dalam kehidupan nyata. Sebuah tempat yang teramat menyeramkan. Aku sepertinya berada di sebuah dataran yang tandus yang hanya terdapat bebatuan hitam mengkilat. Ada beberapa pohon-pohon tinggi menjulang, namun setelah aku perhatikan tidak ada sehelai daun pun terdapat pada rantingnya. Yang ada dan jelas terlihat adalah potongan kepala manusia yang kesemuanya itu menjulurkan lidah. Kenapa kau sampai ke tempat ini, hai manusia? Ketahuilah bahwa tempat ini hanya untuk manusia yang telah menjadi budak iblis. Karena semasa hidupnya mereka telah bersekutu dengan kami. Pertanyaan makhluk yang mirip kera putih itu menyadarkan aku dari rasa takjub. Aku sengaja datang ke alam gaib ini hanya ingin mencari sahabatku. Dia seorang wanita yang telah meninggal selama puluhan tahun. Maaf, kalau boleh tahu, siapakah tuan ini? Dan kenapa kepala-kepala itu tergantung di pohon-pohon itu? Aku adalah penguasa Goa Wanarabodas. Dan mereka adalah orang-orang yang telah menjadi tumbal. Korban tumbal dari pelaku pesugihan. Mereka adalah orang yang terkena jerat hutang atau yang pernah memakan harta dari pelaku pesugihan. Sedangkan pelaku pesugihan itu sendiri aku tempatkan sebagai penguat akar-akar pohon. Kata kera itu sambil menyeringai memamerkan gigi-giginya yang bertaring. Tapi aku bukan pelaku pesugihan. Aku hanya tersesat ke alam ini. Bisakah tuanku menunjukkan aku untuk mencari arwah sahabatku? Tidak semudah yang kau pikirkan, hai manusia. Kau tidak bisa keluar dari alam kami. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa keluar dari sini? Bukankah kau adalah penguasa yang pasti dengan mudah melakukan apapun? Tapi ini sudah menjadi keputusanku. Siapapun dan makhluk dari manapun tidak akan bisa keluar dalam keadaan hidup-hidup kecuali dia. Kecuali apa? Wajahmu lumayan tampan, tubuhmu cukup kekar. Kau pantas untuk menjadi pendamping putriku. Hanya itu pilihanmu. Kau harus mengawini putriku, Putri Ratna Manikmaya. Tidak mungkin aku memiliki istri dari bangsa kalian. Kalian kan bukan manusia. Kalian berada di alam gaib. Bagaimana mungkin aku bisa menerima putrimu yang... Hampir saja aku kelepasan ngomong. Sebenarnya aku ingin mengatakan putrimu yang berwajah kera. Kau menghina putriku karena kau anggap putriku berwajah jelek. Kau salah besar manusia. Wajah putriku mungkin akan mengalahkan kecantikan wajah wanita bangsa kalian. Sang penguasa menghentikan ucapannya, kemudian memanggil seorang abdi wanitanya untuk membawa Putri Ratna Manikmaya. Tidak berapa lama wanita yang disebut putri itu pun kini terlihat memasuki ruangan dan langsung sungkem kepada sang penguasa. Wajah Putri Ratna memang cantik luar biasa.
Aku sampai tidak habis pikir, bagaimana mungkin makhluk berwajah kera itu bisa memiliki seorang anak yang berwajah secantik bidadari. Putri Ratna memandangku lalu menghampiri. Siapa namamu, anak muda? Suaranya pun terdengar begitu lembut, sama sekali tidak tergambar kalau dia bukanlah manusia. Namaku Gio, hanya itu namaku. Tidak ada kepanjangan lainnya. Jawabku sambil tidak lepas memandang paras wajah gadis di hadapannya. Apalah arti sebuah nama? Aku melihat kejujuran dan kebenaran di matamu. Ayahku memintamu untuk menjadi suamiku. Apakah kamu bersedia? Pertanyaan yang spontanitas tanpa berkenalan seperti layaknya manusia. Aku terdiam, tidak mampu untuk berkata apapun. Aku hanya dapat memandang kecantikan sang putri, yang memang lebih cantik dari wanita manapun yang pernah aku lihat. Tak perlu kamu jawab sekarang, Gio. Masih ada waktu 1 malam menunggu purnama bersinar penuh. Kamu dapat beristirahat dengan nyaman di istanaku nanti, sambil berpikir dan menimbang-nimbang tawaran kami. Iya, sebaiknya kamu terima saja, sebab tidak ada cara lain untukmu keluar dari negeri kami dalam keadaan hidup. Putri menghentikan ucapannya, lalu menepuk tangannya, memanggil seorang pengawal yang berwujud kera. Antar anak muda ini ke istana, beri dia kamar khusus, dan beri pelayanan yang baik. Dia bukan tahanan, tapi dia adalah calon suamiku. Untuk itu, perlakukan dia sebagaimana kalian memperlakukan seorang bangsawan tamu kehormatan. Baik, Putri, baik. Balas pengawal itu sambil menunduk hormat. Setelah itu mereka membawaku ke sebuah istana kerajaan kera. Aku ingat betul tentang cerita pewayangan. Sebuah kerajaan kera yang bernama Kiskenda, dengan seorang raja yang bernama Sugriwa. Seluruh kerajaan ini memiliki rakyat yang semuanya berwujud kera. Hanya ada seekor kera putih. Dialah Hanuman, seekor prajurit yang gagah berani, yang telah menyelamatkan Dewi Sinta dari cengkraman Rahwana. Kemudian dia dibawa ke sebuah ruangan khusus, yang di dalamnya telah tersedia segalanya. Aneka buah telah tersaji di atas meja, bertatakan kalam berlapis emas, dan minuman yang tersaji dalam guci-guci indah yang juga terbuat dari emas. Kedua abdi dalam tadi menunjukkan sebuah kamar khusus untukku. Sebuah kamar yang luas dengan tempat tidur besar dan bertilam sutra. Semuanya membuat mataku takjub. Sungguh sangat masuk akal kalau negeri ini mereka juluki alam pesugihan. Harta yang berlimpah ruah dan mungkin tidak akan pernah ada habisnya, meskipun banyak yang meminta pesugihan di tempat ini. Seumur hidup aku baru pertama kali melihat gemerlap emas dan intan berlian. Namun selera makanku hilang sama sekali. Hasratku untuk menyentuh buah dan bermacam jenis minuman pun sama sekali aku tidak lakukan. Bahkan untuk masuk ke dalam kamar pun aku tidak berani. Rasa takut benar-benar mencengkeram pikiranku. Aku tidak boleh keluar dari niatku semula untuk mencari arwah Nuning atau Novi. Aku harus keluar dari istana ini, meski dengan mengambil resiko berat. Tapi bagaimana aku bisa kabur dari tempat ini? Semua pintu tertutup rapat, dan setiap pintu pasti dijaga ketat oleh prajurit kera yang menyeramkan. Waktu untuk mengambil keputusan tinggal 1 hari saja. Berarti aku harus menggunakan kesempatan ini. Menggunakan waktu yang tersisa untuk mencari celah. Aku harus keluar dari alam ini, dan tentang bagaimana caranya, aku harus mencarinya. Aku berpura-pura mengiyakan saja saat satu makhluk bertanya apakah dia akan menjadi suami sang putri. Semua itu aku lakukan agar dapat bergerak bebas dari pengawasan. Dan perkiraanku memang benar, aku bisa mendapat kesempatan, mendapat keringanan.
Aku bisa berjalan-jalan di luar istana, namun masih ditemani sosok makhluk kera yang lumayan besar. Aku masih memutar otak, bagaimana bisa lepas dari pengawal itu. Wah, ternyata pasar ini cukup ramai juga ya. Pelayanan wanitanya pun ramah-ramah. Kamu lihat, dia begitu cantik sekali. Apakah kamu sudah mempunyai istri? Aku bertanya, memancing pembicaraan. Belum. Aku ingin mempunyai istri dari golongan rakyat biasa, agar bisa hidup bebas, tidak seperti keluarga ningrat yang hidupnya terlalu banyak aturan. Jawab sang pengawal dengan antusias. Benar kamu bilang. Tapi untuk mencari seorang istri, ini kalau di negeriku, negeri bangsa manusia, seorang prajurit istana, apalagi kamu terbilang dekat dengan keluarga istana, itu sudah pasti mudah. Karena banyak wanita mendambakan mempunyai suami dari golongan tertentu. Nah, kenapa tidak kamu pergunakan waktu sekarang dengan baik? Maksud tuanku? Dekati dialah. Bilang kalau kamu menyukainya. Aku jamin deh, wanita itu pasti akan menerima kamu. Karena merasa bangga melihat kamu yang gagah dan tampan ini, menyatakan rasa cinta kepadanya. Benarkah tuanku? Yakinlah, aku yakin bahwa kamu pasti akan sukses. Jadi, aku harus mendekatinya sekarang. Lantas, tuanku akan menungguku di sini sendirian. Iya, aku akan menunggu kamu di sini sambil melihat pakaian yang pantas untuk aku. Karena sebentar lagi kan aku akan menjadi keluarga istana. Aku juga harus memakai pakaian yang layaknya bangsa kalian lah. Setelah berkata, aku menyuruhnya untuk segera mendekati wanita pelayan tadi. Kesempatan mulai terbuka. Aku berusaha memanfaatkan waktu yang mungkin hanya sedikit untuk mencari jalan menuju dunia yang lain. Aku berjalan tergesa untuk menghindar dari pengawasan sang pengawal. Berjalan berbelok arah hingga mencapai ujung pasar. Untuk beberapa saat, aku berhenti. Mataku mencari-cari jalan yang harus aku tempuh. Dan aku memutuskan untuk mengambil jalan yang terlihat lenggang dan sunyi. Jalan itu begitu panjang, dan aku bisa berlari secepat mungkin agar bisa keluar dari batas negeri itu. Di hadapanku kini sudah tidak ada jalan lagi, buntu. Aku hanya melihat sekeliling tempat itu menjadi gelap, namun ada satu titik cahaya kecil. Apapun yang terjadi, aku sudah bersiap menghadapinya. Aku melangkah perlahan mendekati titik cahaya yang ternyata keluar dari celah dua batu besar. Batu penutup goa. Berarti ada kehidupan lain di tempat cahaya itu ada. Apa mungkin batu ini menutup goa yang pertama aku lihat? Begitu pikiran yang terlintas di otakku. Selanjutnya dengan bersusah payah, aku berusaha memiringkan tubuhku untuk masuk ke celah dua batu itu. Aku merasakan dadaku sesak karena harus menekan tubuh agar sedapat mungkin memepet celah yang teramat kecil itu. Dan akhirnya aku pun berhasil keluar dari celah batu yang sempit itu. Aku juga sedikit merasa lega, sudah terlepas dari pengawasan sang prajurit yang mengawalku. Namun, kini aku bingung harus berbuat apa. Penyebabnya, ketika kedua kakiku menginjak batas batu tadi, ternyata aku berada di atas sebuah tebing yang nampak curam dan tinggi. Goa ini ternyata bukan goa yang pertama aku lihat. Mungkin ini ujung dari negeri siluman kera, dunia pesugihan. Untuk beberapa saat lamanya aku terdiam, berpikir kemana harus mencari jalan menuju dunia arwah. Mau tidak mau, aku harus menuruni tebing terjal penuh dengan bebatuan. Aku dengan susah payah berpegangan batu-batu alam yang mencuat di antara tebing. Aku pun harus benar-benar fokus agar kakinya tidak sampai tergelincir dan bisa membuat aku fatal. Jurang yang tingginya puluhan meter itu harus aku rambah dengan tetap waspada. Mataku terus mengawasi pijakan kaki.
Sementara dari atas tebing terdengar teriakan sebuah suara yang memanggil-manggilnya. Teriakan itu menggema di seluruh lembah. Aku diam dan tidak bergerak, menyembunyikan diriku pada celah bebatuan yang tidak terlihat dari atas. Memang benar dugaanku. Sosok kera tinggi besar, kera yang mengawalku keluar dari istana, terlihat kesal dan berteriak memanggil namaku. Setelah teriakan tidak terdengar lagi, barulah aku mulai bergerak dengan hati-hati. Hingga akhirnya, kakiku menginjak sebuah dataran lembah yang di sisi kiri kanannya terdapat dinding tebing. Aku mendengar suara gemericik air. Rasa haus semakin membuat kerongkonganku itu semakin turun naik. Aku mencari sumber suara tadi dan menemukan air yang keluar dari celah bebatuan. Aku pun segera minum sepuasku sampai rasa hausku hilang. Aku duduk sambil merenungi nasib yang akan ia alami di kemudian hari. Pikiranku membawa nuansa hatiku yang kini mulai dilanda keputusasaan. Apakah semua akan berakhir sampai di sini? Aku mulai menyadari kalau keinginanku untuk mengenal alam gaib adalah suatu kesalahan besar yang harus aku tebus dengan harga mahal. Penyesalan itu memang datang terlambat. Menyesal mengapa harus mencoba bermain dengan alam yang bukan untuk manusia. Untuk apa aku harus mengejar sesuatu yang sudah di luar batas kemampuanku? Mataku memandangi tetes air yang keluar dari bebatuan. Perlahan, aku mulai mengikuti tetes air yang berkumpul menyatu pada sebuah lubang kecil. Tanganku bermain air yang cukup jernih, memperhatikan gerakannya, mengalir melewati celah yang lain. Aku tanpa sadar mengangkat batu-batu kecil di mana air itu terus mengalir. Dan ketika sebuah batu yang agak besar aku angkat, telingaku menangkap gemuruh seperti arus air yang besar. Aku melongokkan kepala. Benar saja, di bawah sana aku melihat sebuah sumber air seperti telaga layaknya. Semangatku kini kembali berkobar. Aku meyakinkan hati bila ada air, berarti ada kehidupan, pikirku. Aku mengguncang-guncang batu yang cukup besar yang merupakan penghalang untuk diriku bisa masuk ke sana. Dengan susah payah, aku berhasil menjatuhkan batu, hingga melayang dan membuat suara gema memenuhi lembah batu tersebut. Kini jelas terlihat dengan nyata kalau tetesan air itu akan bermuara pada sebuah telaga di bawahnya. Untuk menuruninya itu tidak mungkin, karena jelas lubang itu hanya terdapat bebatuan yang licin oleh lumut. Tidak ada pilihan lain bagiku selain terjun dari ketinggian. Meskipun aku belum tahu resiko apa yang akan aku terima saat tubuhku terjatuh di bawah sana. Mungkin tubuhku akan remuk apabila di bawah sana menghantam batu besar. Tapi tidak ada pilihan lain untukku. Dan dengan mengucap basmalah, tubuhku meluncur deras terjun bebas. Piur! Memohon, sebab aku menganggap kalau pria yang sudah pantas disebut kakek itu adalah jelmaan dari siluman kera yang diusut untuk mencariku. Ternyata kamu sudah tersesat ke alam itu juga. Ketahuilah, aku bukan salah satu dari mereka. Aku adalah manusia, sama seperti kamu. Ceritakan, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini? Kakek itu meminta aku untuk bercerita. Tapi, aku melihat kamu sedang kelaparan, karena kamu selalu melihat ke arah pohon kelapa itu. Sebentar, aku akan mengambilnya untukmu. Aku dimintanya untuk menghindar dari pohon tersebut, dan entah apa yang akan dilakukan sang kakek. Kedua tangannya mengembang, dan sedetik kemudian, telapak tangan kanan sang kakek itu terarah ke atas pohon kelapa. Bluk, bluk, bluk. 3 butir kelapa terjatuh dari atas pohon. Namun anehnya, tidak sampai pecah atau rengkah. Padahal jelas-jelas buah itu jatuh menimpa batu besar. Nah, itu, ambillah.
Habiskan semua sampai rasa laparmu hilang. Kata kakek itu menyuruhku untuk minum dan makan isi buah kelapa hijau yang memang segar rasanya. Dengan lahap, aku menghabiskan bagian daging buah kelapa tersebut hingga habis tidak tersisa. Kakek itu hanya memandangiku dengan tersenyum lembut. Sekarang ceritakanlah, mengapa kamu bisa sampai ke tempat ini? Kata kakek itu setelah melihat aku sudah segar. Dan aku mulai menceritakan dari awal mula sampai aku terjebak di dunia pesugihan kera putih. Oh, jadi niat kamu tadinya hanya main-main, niat untuk melihat dunia lain selain dunia manusia. Kenapa guru pembimbing kamu tidak bisa mengontrol keberadaan kamu di dunia pesugihan? Atau barangkali gurumu itu lupa kalau dia mengizinkan kamu membaca mantranya untuk masuk ke dunia gaib. Entahlah, kek. Oh iya, namaku Gio, kek. Kalau nama kakek siapa? Dan kenapa ada di tempat terpencil ini, kek? Dan apakah sekarang aku sudah ada di dunia manusia? Namaku Misja. Aku juga mengalami nasib yang sama seperti kamu. Aku dikira punya hutang kepada seorang rentenir yang ternyata menjalani pesugihan kera putih ini. Maka utusan dari dunia ini mengambil secara paksa diriku yang kala itu sedang tertidur, hingga aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kakek Misja memandang langit, seolah tengah mengenang masa lalunya yang telah hilang. Kemudian mereka membawaku ke Goa Kera, dan aku menjadi tawanan mereka. Entah berapa lama aku berada di dalam sebuah lubang besar, mirip dengan sumur kering. Tiba-tiba ada salah satu dari mereka. Dia adalah kera besar berkelamin wanita. Dia juga memberikan tawaran untuk membebaskan aku, asal aku mau menikahinya. Kemudian, aku mengatur siasat. Aku menerima tawarannya untuk segera menikah. Setelah menikah, aku tidak akan menyentuhnya sebelum dia menunjukkan jalan keluar dari negeri mereka. Dan mungkin karena dia percaya, dia membawaku ke gerbang perbatasan dunia mereka dan dunia siluman. Kemudian di perbatasan itu, aku mulai merayu dan menjumbunya sampai dia lengah. Dan dengan sekali hantam, perempuan kera itu pun pingsan, terkena batu yang memang ada di dekatku. Setelah itu, aku berlari sejauh mungkin, hingga akhirnya sampai ke tempat ini. Kakek Misja mengakhiri ceritanya. Apa kakek tidak kasihan dengannya? Bukankah dia telah menolong kakek? Tidak perlu merasa kasihan dengan makhluk seperti mereka, karena kebaikan mereka juga merupakan tipu daya. Lalu, apakah kakek tidak berniat untuk pulang ke rumah? Mengapa malah memilih tinggal di tempat ini? Entahlah, sebenarnya keinginan itu tetap ada, tapi aku berpikir kemungkinan keluargaku sudah tidak lagi menganggapku ada. Apalagi aku melihat kalau mereka menguburkan batang pohon pisang. Mereka menganggapku telah mati. Aku bertahan hidup di sini karena tempat ini lebih aman dan nyaman. Tidak ada makhluk apapun di sini, sebab disinilah yang disebut negeri batas gaib. Tak ada jin, siluman, dan arwah gentayangan di sini. Mereka sama-sama merasa takut untuk bertemu satu dengan yang lainnya. Tapi kek, apakah kakek bisa menolongku untuk mencapai dunia kita sebagai manusia? Aku bertanya kemudian. Untuk beberapa saat, sang kakek terdiam. Matanya menatap tajam padaku.
Aku belum mencobanya, tapi aku telah belajar banyak dari alam. Aku bisa menunjukkan jalan untukmu, namun itu tidak mudah. Kamu harus melewati negeri siluman yang suka memangsa apa saja, termasuk manusia. Setelah itu, jika kamu selamat, kamu akan melewati alam arwah, tempat di mana para arwah yang terbuang dan menjadi penasaran. Kalau begitu, aku akan mencobanya, Kek. Aku tidak mau tinggal di sini, mati dengan sia-sia. Kamu benar, kamu masih muda. Perjalanan hidupmu masih panjang. Tapi hanya bermodal nekat saja, itu tidak cukup. Lalu apa yang harus aku lakukan, Kek? Kamu harus belajar dulu untuk mengenal alam. Tinggallah beberapa waktu di sini, agar aku dapat membantu kamu. Kakek Misja memintaku untuk tinggal sementara waktu. Dan hari-hari selanjutnya aku digembleng oleh kakek untuk mengenal dunia gaib. Dan dengan tekad bulat, aku berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa memahami setiap apa yang diarahkan oleh kakek Misja. Entah sudah berapa lama aku berada di tempat ini. Aku hanya makan dan minum apa yang ada di sana. Karena perbedaan siang dan malam hampir saja sama. Suasana dan keadaan pun selalu sama. Dunia terasa amat redup. Mungkin karena sinar matahari tidak dapat menembus negeri ini. Aku mulai merasa mampu melihat dunia gaib yang belum aku lihat sebelumnya. Dalam pandangan mata batinku, aku melihat negeri siluman yang gelap gulita. Mungkin aku tidak bisa mengandalkan langkah kakiku dengan mata telanjang. Namun, harus menggunakan mata batin. Aku melihat berbagai bentuk makhluk yang berwajah menyeramkan, seperti makhluk tinggi besar yang memiliki sepasang tanduk di kiri kanan kepala. Ada juga yang memiliki hanya satu tanduk di bagian dahi, atau juga yang memiliki satu buah bola mata di atas hidung. Namun pada umumnya mereka bertelinga lebar dan berbulu hitam lebat. Mereka juga memiliki sepasang taring dan kuku-kuku yang tajam bagai cakar elang. Sampai tibalah saatnya aku untuk bersiap pergi meninggalkan tempat ini dan harus berpisah dengan kakek Misja. Beliau sudah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya menyendiri dalam kesunyian yang panjang. Ada manusia rupanya. Kebetulan sudah 2 hari aku belum makan, ya. Kelihatannya cukup untuk sarapan pagi ini. Apalagi kau lumayan berisi. Rezeki. Tiba-tiba ada sesosok makhluk yang sedang menghadang langkahku. Makhluk menyeramkan dengan satu buah mata di dahinya. Mata itu merah menyala dalam gelap. Kedua taringnya mencuat begitu tajam, siap mengonyak tubuhku. Aku bukanlah sarapan untukmu, hai raksasa. Tubuhku bau dan tidak mungkin kau suka. Karena sesungguhnya aku adalah bangkai yang dihidupkan kembali. Jadi tolong menyingkirlah, biarkan aku lewat. Apa iya kau ini bangkai? Tapi aku mencium darah segar dari dalam tubuhmu. Lebih baik kau menyerah saja untuk menjadi sarapan pagiku daripada aku menyakitimu lebih dulu. Menyerah? Apa semudah itu? Aku akan mempertahankan nyawaku yang hanya selebar ini. Kalau begitu, aku akan memaksamu untuk kulumat tubuhmu menjadi bubur. Bersiaplah, hai manusia. Makhluk itu segera menyerbu ke arahku. Kedua tangannya mengembang, bersiap untuk menangkap tubuhku. Namun karena tubuhnya yang tinggi besar, gerakannya terlihat begitu lamban. Sehingga dengan mudah bagiku untuk menghindarinya. Beberapa kali tangannya yang kekar dan berbulu itu berusaha memukul dan menyambar tubuhku. Namun selalu saja gagal, karena aku kini sudah memiliki sedikit bekal yang aku dapat dari kakek Misja.
Makhluk itu nampak semakin murka. Gerakannya pun sudah tidak teratur lagi. Bahkan dia hampir sempoyongan karena kehabisan tenaga. Aku sengaja mempermainkannya agar dia semakin emosi dan meledak keamarahannya. Kiranya makhluk itu kini sudah merasa tidak mampu untuk menangkapku, maka dia mulai melakukan serangan jarak jauhnya. Dari mulutnya yang menganga, kini dia menyemburkan lidah api, menjilat-jilat mengikuti gerakan tubuhku. Aku hampir kewalahan untuk lepas dari serangannya. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencoba pukulan energi alam yang telah menyatu dari dalam diriku. Pada mulanya memang ada keraguan untuk menggunakan ajian ini. Ajian yang merupakan kepasrahan seorang hamba kepada Sang Pencipta alam semesta. Namun keraguan itu harus aku singkirkan jauh-jauh, sebab dengan berpasrah semua terasa tenang dan damai. Sekarang tamat riwayatmu, anak manusia. Bersiaplah untuk jadi santapanku. Sehabis berkata, makhluk itu kembali menyerang. Aku sudah tidak lagi merasakan apa-apa, karena aku sudah menutup semua sendi kehidupanku. Namun pikiran alam imajinasiku selalu tetap bisa merasa setiap bayangan yang melintas dalam ruang kehampaan itu. Kedua tangan raksasa itu sudah terasa semakin dekat, dan aku sudah mencium aroma busuk dari mulutnya. Bayangan hitam kini semakin jelas terbayang di pelupuk mataku yang tertutup. Dan dengan sekuat tenaga, aku melepaskan aji segara bumi. Bras! Pukulanku telak mengenai wajah makhluk itu. Dia terhuyung-huyung, dan belum sempat dia dapat menguasai dirinya, kembali aku menyerangnya. Dak! Biar! Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.